penyanyi nih, dangdut. Lah juga ngaran anak uyuhnya boleh ngarannya kalau ngaran orang neraka. Dibagusin ngarannya barang bagus. Kamu sudah gawiannya kada bagus ngaran, barang bagus ada juga bagusnya. Kamu ngaran kada bagus, gawian kada bagus lu, kada bagus kurang. Tak kalau berumah sakitnya. Dan mengarangnya anak yang bagus itu hukumnya wajib. Berdoa Umar lawan Abah apabila mengarangnya anak mengarang yang kada bagus. Misalnya seperti sahun. Ngarang anak sahun hutang. Al-Ghazali At-Tusi itu kampung kan. Sahibi kitab al-Ihya. Wahwa Imam Ghazali Al-Ghani an Ta'rif Qaddasallahu alaihi. Sidin itu kada usah lagi ya diperkenalkan sebab sudah masyhur saja. Wa'adha 'alal muslimin birrah, semoga Allah mencurahkan kepada seluruh orang Islam akan kebaikan-kebaikannya. Fara'aitu min nasihatil muslimin wa khidmatid din, maka aku berpikir menasihati akan orang Islam dan membantu agama. Asta'inu billah, bahwa aku minta tolong dengan Allah ala tarjamatiha, atas menterjemahkan kitab tadi minal Farisiyah ilal Arabiyyah, dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Ma'arifatul lafzi disertai ringkas lafaznya, wajazalatul ma'na luas maksudnya, wa suhulatul mabna mudah pondasinya. Kayan tafi'a bihal khas wal 'am, supaya dapat paham dengan dia ulama dan orang awam. Allah as'alu, kepada Allah Ta'ala aku meminta an yamunna ilaina bil fawzi bidzari salam, bahwa Allah memberi nikmat kepada kita semua dengan beruntung masuk ke dalam surga. قال ناقلها الفارسي في بيان سبب تأليف الأستاذ بهذه الرسالة المنصوبة بخلاصة التصانيف. Berkata orang yang memindah, yaitu Farisi pada menyatakan sabab dikarang oleh gurunya, yaitu Guru Ghazali. Bagi risalah ini yang diberi nama Khulasatul Tasannif, inti daripada segala karangan Imam Ghazali. Kita apabila sudah umur 60-an ini, ya kitab-kitab kan ringkas-ringkasnya aja, kesimpulannya aja sudah. Kada perlu mungkin ada rinci-rinci, karena umurnya sedikit aja lagi. Jadi apa risalah Khulasatul pakai itu lagi. Zikir panjang, tiap-tiap salawat ada zikirnya. Kalau zikir kan ada salawatnya. La ilaha illallah ada salawat. Tapi kalau ya Rabbi shalli ala Muhammad ada ya Rabbi. Jadi tiap-tiap salawat ada zikirnya. Tiap-tiap zikir ada salawatnya. Jadi salawat aja. Insya Allah asal kita lazim dan ikhlas membaca salawat, insya Allah terbuka segala macam, merasa akan surga dunia sebelum surga akhirat. Rezekinya, kepintarannya, rajin beribadatnya, sobernya, ridhonya, apa semua berkat salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi itu banyak-banyak salawat. Di dalam kitab itu apa, Tarbiyatul Muqtadiin, atau kitab lainnya lagi disebutkan bahwa kita manusia ini ada punya nafsu. Lalu karena ada nafsu, diri kita kotor dan gelap. Lalu supaya kotor hilang, gelapnya hilang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taharatul qulubil mu'minin minas shadaqi as-salatu 'alayya." Taharatu qulubil mu'minin minas shada'i
As-salatu alaiya, bermula pembersih hati orang yang beriman dari kekotorannya, yaitu baca salawat atas unda. Salawatnya ada sudah, dalail ada aja sudah, apa lagi? Berperada pulang dalailnya. Bagus cetakannya pulang. Disusunkan pulang senayan Allah sampai siang akhirat. Hanya Selasa. Disambung dengan Istri Hasan Basri. Apa lagi? Harganya ya kurang lebih 2 bungkus rokok golongan garam lah. Quraannya sedikit, Quraannya kertasnya bagus. Begitu pulang pakai nama perada pulang. Namun masih punya kada masih tak adanya kesal aja ya. Punya masih keseninya juga, punya kada masihnya juga. Bahwa orang sudah tahu aja perkataan kita nih. Siapa yang makan, inya juga yang kanyang. Siapa yang balakar, inya juga yang balakar. Jadi ada orang dua balakar. Anaknya sugih, abahnya susah, kenapa? Abahnya kalau bercari, anaknya bercari. Artinya maksudnya itu, anaknya takwa, abahnya kada. Jadi anaknya kalau berkat hidup. Oleh sebab itu takwa hukumnya wajib fardhu ain. Sahabat hari Jumat mesti ada tausiah dengan takwa oleh pemimpin di mana-mana masjid supaya berataan sugih. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sugih berataan. Sugihnya itu duitnya dari Allah. Macam-macam aja termulangkan hanya jalannya. Tang ada aja ada kumpul di sugih, ada macam-macam mendulang apa-apa, menghalal-halal aja. Seorang kumpul kembali ke ini bilang hingga sugih utang. Nah, palamun sembahyang subuhnya malaur, jafar asarnya malaur, maghrib isanya tujuan. Kemudian sesudah sarang hati dengan membanyak salawat kepada Nabi, ada lagi hadis Nabi SAW. Bermula membaca salawat lawan aku, jadilah aku. Jadi hati yang gelap jadi terang, hati yang kotor jadi bersih. Salawat. Dalam yang ada sebenarnya lagi. Kadang orang kampung menonton TV aja, malam menonton TV, siang menonton TV. Itu berjalanan pulang. Ngapain wajar berjalanan? Cuci mata. Umur berapa sudah? Anu aja punya hanya 60 saja. Belum 100. Maka ini banyak mati mendadak. Sebab kolesterol, paru-paru, darah tinggi, ya enggak. Apalagi kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, jantungnya sudah obah juga denyutnya, paru-parunya ada juga kotor, ligat sudah, ada juga rusak-rusak. Anak pikiran banyak banget lah. Anak nakal berapaan, minum tuh nakal berapaan. Nah, pikiran-pikiran yang sulit, yang sedih ini mempercepat kematian seseorang. Jalan awaknya sudah ibadat, bini ibadat, anak ibadat. Orang Islam juga ya, anak bini Islam juga. Ini bininya ibadah orang kafir, anaknya orang kafir pakaian. Banyak orang nak sugih tapi kada bisa sugih. Kenapa? Anu di rumah tangganya ada penyebab pada sugih, yaitu napa jar orang baharisa membawa sial. Ada di dalam rumah yang membawa sial. Yang menuruti orang kafir pakaiannya, potongannya apa? Itu tak. Ini anak buah kita nih maka anak alim baca kitab, kemudian gombain itu di tangan, gombain saya mau itu yang di muka lainnya itu aja. Kalau orang kafir disuruh oleh iblis lawan setan, ulahkan pamenan supaya anak orang Islam jangan lagi memperhatikan agama, hanya memperhatikan dirinya itu aja.
Ya. Nah, apalagi di handphone ada juga. Nah, mainan-mainan itu. Asik mainan aja kan anak-anak. Nah, pelajaran yang tadi kalau belum di sekolah. Ini sebenarnya jadi lamun mati, nengkutan yang mati, kalau lagi kamunya adalah anak mengalim yang menengkutin boy ini. Yang mengalim, titik pula, sehari semalam titik isinya, pas menguskannya ternyata itu namanya kemes. Katakan nyamak sikung enggak kan? Ini dijadikan ujung-ujung jadi ulama nang sikungnya. Jangan diganggu urusan penduniaan tadi. Tagawa ini semua balanya umum di rumah mana aja ada di sana. Jadi selawat. Adapun dalam kitab ini ula sakit rasulani. Artinya inti dari segala karangan Imam Ghazali. Ba'da thanai 'ala Allah, sesudah mengucap puji kepada Allah Ta'ala, wa yattasil bihi, dan sesuatu yang berhubungan dengan puji. Nah, ada terjemah, yaitu sesuatu yang akan datang ini terjemahnya. Terjemah taklif tadi. Amma ba'du, ini sababnya jadi kitabnya ada timbul. Fakar kana rajulun min talami lati hujjatul Islam Muhammad ibn Ghazali qaddasallahu sirra al-ilm. Sesungguhnya adalah seorang laki-laki daripada segala murid Imam Ghazali qaddasallahu sirra al-ilm. Semoga Allah membersihkan akan ruhnya yang mulia. Qad ta'iba fi tafsir al-ulum, murid presiden ini bersusah payah untuk mengumpulkan segala macam ilmu. Muddatan min as-sinin, satu masa daripada beberapa tahun, hatta haja min kulli fannin nasiban wa qura, sehingga ia mendapat dari setiap akan bahagian yang sempurna. Tapi dari yang ini, seorang tafakkur binafsih wa yaqulu, pada satu hari dia memikirkan keadaan dirinya, malam menuntut ilmu, siang menuntut ilmu, malam mengumpulkan ilmu, siang mengumpulkan ilmu, waktu untuk beramal bau wirid ada di sini. Nah, ini lengkap itu. Ya, kalau guru telah malam mengajar, siang mengajar, membaca dalail lawan Quran dan istighfarnya, apabila kadang-kadang lagi mengajar, habis waktu mengajar ya. Yang sikungnya apa? Mengajar mengajar siang aja, malam apa? Ramai benar orang datangan merotot ke rumah mengajar. Apalagi nang dirotot alam itu kan masalah tasawuf lawan tauhid, mulai isya sampai subuh. Kalau singkala mata sambil berokok, sambil minum kopi, apalagi ada mie goreng, pandernya aja. Coba ya kan masalah pander ilmunya sejam, sisanya aja baca salawat alhamdulillah Al-Quran. Ada amaliyahnya, ini pandernya aja amaliyahnya kadada. Sodakohnya kadada. Sodakoh kadada. Tapi kalau pander tasawufnya, pander tauhidnya, saban malam, saban hari, 3 saatnya. Tapi mana aktif lawan duit, mana aktif lawan awak pulang. Apalagi di hati ini pahirian, penyarikan, dendam, toma, loba, sarakah. Arti toma sama hendak gitu orang. Kalau dapat melihat ampun orang, mengambil aja. Apabila gitu orang diambilnya. Bapak ada, kalau jadi maling, hak orang nanti diambil. Manusia bersifat koma, loba, serakah yang sudah. ويقول إني قد عذبت نفسي مدة طويلة في تحصيل تلك العلوم والآن لا أدري أي علم أنفع لي منها ليكون سببا لهدايتي ويقودني في عرصات القيامة.
ujar ya. Lahat berpikir dari lalu berpandang, sesungguhnya aku bersusah di dalam masa yang panjang untuk mendapat segala ilmu yang itu. Sekarang aku belum tahu di antara ilmu yang banyak itu mana yang bermanfaat bagiku, mana yang kurang manfaat, mana yang menjadi mudarat. Supaya ilmu itu menjadi sebab untuk aku mendapat hidayah, artinya aman, dan dia menarik akan daku ya Rasul qiyamah di padang hari kiamat. Wala adri aydan ghayra nafi' minha, dan aku pada tahu pula apa ilmu-ilmu yang banyak tadi yang mau memberitakan lawan dia yang kada manfaatnya. Dahulu ada murid guru Sulman memutalahi bayimat benar kitabul haid nya pikir mutalah bayimat ujar guru Sulman nang nyawa itu bisa datang bulan nyawa bisa datang bulan ada boleh aja bapak mau ngurus nang kada datang sama bisa jual. Orang alim 40 politik, seorang kan tanggung jawab ngurus negara. Kenapa jadi 40 politik? Jadi bangsa kada alim ngarannya. Kurang, kalau sudah yang halus-halusan dengan anuman, kita hendak tampil bang berpolitikan dan anuman habis lalu ya, karena yang mengajar kitabnya habis, tak kasih itu berbahaya. Aku kira sekolah 3 tahun aja lagi kelihatan banget anak mengarang surutnya masalah Islam. Surut kering. Kalau saya mungkin lihat dari bang melihatnya ini di TV kali ini siang malam apa filmnya film Bakalahi. Ya, Jaka Tungkir, Jaka Umbaran. Jangan apa kalau enggak bakal lahir. Itu pulang beginiannya itu jual pulang. Nyai pelet. Apakah sekumanda itu beginiannya? Beginian belajar berkuntal bakal lahir. Bisa sekali itu. Jadi anak-anak kita yang diri-diri 42. Kadang di kuntalnya umumnya. Anak ini laki-laki mimpi jual. Saban malam apa-apa malamnya itu penyanyi grup dari anak grup yang ya Allah merusak sebentar lawan anak buah kita alim soleh barang 1/100-nya dan kepelampaian barang mengkawal ilmu anak sorong nyaman di dalam kubur kanan dapat kiriman dari anak yang masih hidup ini pengalim pahamnya mengirimi abahnya, umahnya. Namun anaknya sugih, kirimnya duit, tabukakannya duit, timbanya nak kalau biar tak mukal nampak aja di kubur. Ada orang menjual dalam tambang. Apalagi sugih kada, alim kada, umahnya mati, abahnya mati. Kenapa nak dapat abahnya di kubur kiriman apa? Melangin menziarahi kada pulang kubur. Sudah kuburnya diberati apa, ditarangi apa, dibersih apa. Anu bang ini sudah ketika itu bangsa sudah alai bagi rasul dan apa sih kodai awam sudah minta jadi nang mana nang pada manfaat daripada ilmu yang banyak kata atau ba'da supaya aku bisa berjauh wa ahkariza minhu dan aku berjaga-jaga daripada ada manfaat itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Berlindung kami dengan Allah dari ilmu yang tidak ada faedahnya. Ikan misalnya belajar ilmu dagang siang malam, lamun kau yang sorong kada pedagang juga. Tapi lah malakannya kada kau yang sorong.
Nang dituntut, nang dikaji itu, nang gawian sehari semalaman tolong kagawi itu. Jadi supaya jangan salah. Kama qala alaihi wasallam, ma'ulidan ilmi yanfa' ma zalat hadhihi al-fikratu taghlibu ilayhi hatta hamalathu ala ayyatuba ila shafihi kitaban yastabtihi fihi an qissati hadhihi wa masalah ukhra. Senantiasa pikiran si murid tadi bertambah-tambah atasnya sehingga mendorong akan dia pikiran tadi hatta amalat sehingga mendorong ia si fikrah akan dia akan si rajul tadi atas bahwa menulis ia kepada gurunya Imam Ghazali akan satu surat yang isinya meminta fatwa. Ia akan Imam Ghazali pada itu surat dari kisah inyana ini dan masalah yang lain dari ini. Itu bakasnya ada murid Imam Ghazali Sekong menuntut ilmu rajin banyak sudah lalu terpikir nang banyak ini nang mana manfaat nang mana pada bahkan kalau aku menanggung kecuali aku takon guru aja sudah lalu berkirim surat Imam Ghazali lalu dijawab sendiri jawaban itu iya ini keringkasan wa yatlubu minhu ma'a dzalika an-nasihata wa du'a dan menuntutlah ia si murid minhu daripada anu guru ma'adzalika fatwa akan nasihat dan doa. Selain daripada kena di kitab situ di surat itu tadi isinya tentang masalah itu minta pulang nasihat dan minta doa lawan perguruan. Sebab doa tuan guru kabul. Nah, kalau jadi kabul, nah ujar Nabi bahwa orang yang jadi guru agama semua sesuatu memintakan ampun atas dosanya kepada Allah sehingga sampai iwak yang masih hidup ini mintakan ampun bagi tuan guru agama. Jadi walau dosa ada juga itu sudah ada tukang pinta ampun akan ada. Lalu doanya para kabul. Itu jadi mengharap doa keguruan. Qala murid fihi bil kitab Maula wahai guruku in kana tariqu ila jawabi mudawwanan fi kutubikal adidah jikalau adalah jalan untuk menjawab akan aku berbuku di dalam kitab sempian yang berbilang Ihya Ulum seperti Ihya Ulumuddin wa Kimia Sa'adah dan kitab yang diberi nama Kimia Sa'adah wa Jawahirul Quran kitab yang diberi nama Jawahirul Quran wa Mizanil Amal kitab yang mengarang Mizanil Amal wal Qistasil Mustaqim kitab Qistasil Mustaqim Mi'rajul Qudus kitab Mi'rajul Qudus wa Minhajul Abidin wa Amsalihah. فإن خادم ضعيف قليل الطرف عن المطلع بها karena murid sempian ini itu dhaif benar kabur lagi matanya daripada mutalahi kitab-kitab itu. Lalu fa'atlubu min sayyidi maka ulun meminta lawan sempian wa ustazi hai guruku mukhtasaran nang ringkas saja intinya aja aqra'uhu kulla yawmin nang ulun baca saban hari wa amalu bima fi dan ulun pakai napa isinya ila akhir maqalah maka tabasyahu maka menulis Imam Ghazali fi raddihil kitab pada memberikan suratnya atau membalas al-aqi wa arsalahu ilaihi dan mengirim Imam Ghazali akan kitab tadi kepada muridnya artinya kitab tadi kita apa balasan wa huwa niyana qauluhu radhiyallahu anhu a'lam ayyuhal waladul aziz katakanlah wahai anakku yang diberi Tuhan kemuliaan. Kalau sudah guru kan memuji, ya sudah. Harapan ujar guru seman, apabila guru tersayang, iya sudah. Jadi sudah tetap. Tapi lamun gurunya kata penyarane, aduh. Wasahibul mukhlisu, hai pembantuku yang ikhlas. Ujar yang Ghazali. Atau Allah bakal akli ta'atik. Semoga Allah memanjangkan umur ikam di dalam ibadah
Wasalaka lika tariqa ahbabi, dan Allah menjalankan ikam di jalan kekasih-kekasih wali-walinya. Anna jami'ana sahil awwalin wal akhirin majmu'atun fi ahadithi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ketahui akan bahwasanya semua nasihat-nasihat dari orang dahulu kala dan yang akhir terkumpul semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Li'annahu huwa alladhi utiya jawami'al kalim. Karena Rasulullah diberi jawami'al kalim. Sedikit perkataan tapi padat artinya. Itu jawami'al kalim, sedikit kata-kata maknanya padat. فكلنا صحيح مهما نصح فهو متفكر على مواعيد نصحه صلى الله عليه وسلم. Setiap orang yang menasihati orang lain, setiap dia menasihati, maka ia itu adalah umpat-umpatan maka di hidangan Rasulullah SAW. Ini nasihat ini miliknya Rasulullah. Dia memberi nasihat. Apabila ada orang lain memberi nasihat, nasihat itu diambilnya di mana? Di hadapan Nabi dia ambil. Itu mulai Tupaili itu umpat makan kasih ke undang-undang. Umpat menyuat orang ada menyium-nyium. Jadilah menjadi penasihat hadis kada paham. Nah, kan orang yang katakannya nang dibariakannya nasihat orang. Kenapa? Kamu injak ada tahu di hadis? Sayang kan sudah di zaman kita ini habis nih guru Sa'rani, guru Sarwani, guru Saman Mulia, nang ahli-ahli hadisnya, ahli-ahli tafsir sudah habisan sudah. Sayang mana ya kata ikan ini untung, ya kata ikan ini untung, sambat belajar langsung. Ujar guru bangnya, saman kalau memakai banar gitu deh. Saman kan memakai banar. Ujar guru Rasul Anwar, kalau saman ini masih, فإن وصلك شيء من النصائح النبوية فلا حاجة لسيد النصائح. Kalau sampai kepada engkau sedikit dari nasihat Nabi, maka tidak ada hajat engkau kepadaku untuk minta nasihat lagi. Komplit di hadis Nabi sudah nasihat, harus minta lonjak lagi. Kecuali kamu belum tahu hadisnya. Wa illam yusil ilaika syai'un minha, jikalau belum ikam tahu hadis yang mengandung nasihat, faqulli man ladzi haqqaltahu min ilmi fima amrita min amri, maka katalah olehmu dengan diri engkau sendiri, apa aku dapati daripada ilmuku pada sesuatu umur yang sudah aku buang-buang, sudah tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi apabila kita hidup malam atau siang, kada dapat ilmu agama yang manfaat, maka malam dan siang itu tidak ada faedahnya. Sia-sia namanya. Rasulullah bersabda, "Kullu yawmin tala'at fihi syamsu, la azidu fihi ilman." Setiap hari nang aku pada isi dengan menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga aku hampir kepada Allah, maka seharian itu tidak ada berkat sama sekali. Jadi hari itu nak ada menuntut ilmu agama atau ada paham, ada berkat, walaupun duit dapat miliar. Langgaran berkat itu kalau dapat ilmu manfaat di dalam hari itu atau dalam malam itu atau di dalam jam itu, dudukan dapat ilmu manfaat. Nah itu ngarannya berkat, ngarannya yang dudukan itu berkat. Lamun dudukan maroket, berokok, minum kopi, ketawaan, alak-alakan, makanan, berikan berkat apa nih tas? Itu langsung kita gawin 40, 50, 60. Ayyuhal walad kullu nasaihil awwalin wal akhirin fil maqalat li sayyidil mursalin maktubatun lil alamin. Hai anakku,
setiap nasihat orang dahulu dan orang akhir di dalam perkataan Rasulullah SAW tertulis untuk orang banyak. Kullun minha yufidu faidatan tammah. Setiap daripada hadis Nabi memberi faedah akan faedah yang puas 100%. Faminha hadzal haditsu di antaranya satu ini hadisnya wa huwa alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an yatula 'alaihi hasratuhu أن يطول عليه حسرته ومن جاوز 40 ولم يقضي خيره شره فليتجهز إلى النار. Ini hadis Nabi yang pertama di dalam kitab ini. Ciri-cirinya Allah berpaling daripada hambanya, bini-bini atau laki-laki, yaitu si hamba itu menggunakan waktu mengarja, memandar, nang adada faedahnya. Jadi orang yang membuang-buang waktu itu orang yang sudah Tuhan berpaling daripada ini. Kadang menggaduhi lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggaduhi, wah kadang mau mengarja, memandar, nang kada berfaedah. Dan sesungguhnya seseorang yang lewat satu saat daripada umurnya mengerja lain dari ibadah, la jadirun sebenarnya ayutula bahwa memperpanjang ia alai atasnya hasratahu akan kerugiannya. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya, bukunya isinya rutut. Bini-bini atau laki-laki aduh saya sudah. Jadi kita berpikir masing-masing aja, guru, bini guru, anak guru, kalau pikir-pikir ya. Apa aku nih jamnya na ibadah saja, punya kalau ibadah menambah rugi. Mutalaah kita pergi mutalaah banyak dapat bertakun dulu. Ini kadang mutalaah aja di rumah, di sekolah kadang bertakun dia di bangka anak bujur. Dan siapa aja yang lewat umurnya 40 tahun dan kada banyak kebaikannya dari kejahatannya, silahkan ia mensiap-siapkan dirinya masuk neraka. Jadi kalau umur 40 tahun banyak ibadah daripada namanya ini batas 40 bulan. Sekalinya umur 40 berkhidmat mengurusin yang tertinggal macam apa? Ruginya. Nah itu hadis pertama. Tandanya Tuhan berpaling dari hambanya, yaitu berbembang si hamba dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau seseorang satu saat daripada umurnya lewat diisi bukan ibadah, maka itu umur menambah kerugiannya. Orang yang umur 40 tahun kada banyak ibadah dari kejahatannya, maka orang itu menyediakan dirinya agar masuk neraka. Fahadhihi nasihat wal mau'izah kafiyatun li ahli dunya. Maka nasihat yang satu ini, papadah yang satu ini sangat cukup bagi orang-orang yang umpat bakal cipung urusan dunia. Berdagang apakah? Apabila umur 40 ingatkan hadis ini. Ya waladi, hai anakku, fi'lun nasihati sahlun wa su'abatu fi qabuliha wal amali biha. Hai anakku, menasihati orang itu seperti khotib, menasihati orang di atas mimbar nyaman aja, nang malihnya menerima nasihat lawan menggawinya.
Ya kayak itakullah, misalnya hadisnya hari Jumat, tapi inya sorong makanan riba, inya sorong makanan risuah, nang masuk ke parutnya itu hasil daripada sogok apa. Padahal ini membaca itakullah. Jadi yang berat itu menerima nasihat. Apalagi yang menerima nasihatnya orang penyarika. Bas suling itu menyindirun aja. Awas pun udah tampar suling coba. Menerima nasihat. Yang lebih berat lagi, memakai lawan nasihat tadi. Baratus kali itu dalail, Quran, dalail, baratus kali kan. Lianna tu'man nasihati fi fami abidil hawa murrun. Karena rasa nasihat yang ada di muntung orang yang menyembah nafsunya sangat pahit sekali. Nasihat itu didengar oleh kalinya orang yang katujuan nafsu, maka nasihat itu dianggapnya pahit. Dianggapnya suara kata-kata sumbang, dianggapnya menyindir, dianggapnya ghibah banget. Karena memang hatinya sudah nangis. Jadi kita kada sembarangan lagi bunyi malu suara. Lamun wadas orang ini banget bet berdiam. Wal manhiyatu mahbubatun 'ala al-'umum. Bermula segala yang dilarang oleh Allah dicinta kasihi atas orang awam. Orang awam pada alim katuju benar mengerjakan yang dilarang Tuhan. Judi mulai kelas di bawah, tengah, atas, judi ini. Paham kan? Pendapatan judi itu dibagi-bagi. Lamun judi tadi bagi lawan tuan guru, ampih tuan guru membuya judi, karena sudah ditampaknya lawan hasil judi, apalagi 3 miliar sebulannya hasil judi. Apalagi anak menutup, anak menangati. Narkoba, sudahnya korupsi. Korupsi waktu, ya kan jam 8 ditugaskan mengajar di sekolahan. Sekalinya pukul 9, hanya mulai buliknya pukul 12, pukul 10 bulik sudah. Setiap hari Arba saruanan gurunya, jadi muridnya bulikan. Khususan inda man yabdulu himmatahu fi talabi' ilmi al-rasam. Teristimewa bagi seseorang yang menghabiskan akan himmahnya untuk menuntut ilmu yang bakal mendapat pangkat. Lalu orang kan menuntut ilmu, apabila dia dapat pangkat, karena orang ini mendengar nasihat kata-kata benar. Rasanya nasihat itu menyindir lawannya. Rasanya tuan guru itu menteror lawannya. Wal fadli, orang menuntut nama sahibul fadil, alimul fadil, syekhul fadil. Apabila itu yang dituntutnya, menuntut ilmu di dunianya, sudah dipadahi menyari kilon madahi memusuhi. Wal mahara, gaji. Mahar itu ya Allah. Jadi menuntut ilmu dapat gaji. Dipadahi oleh orang tua, dimusuhinya orang tua tadi. Liktisabil izzi wa syarafid dunyawi, karena mencari kemuliaan dan dunia. Li'annahu innama yaqsidu bi tahsilil 'ulum mujarrad al-'ilmi dun al-'amal lahu. Karena ia menuntut dengan ilmu tapi tujuannya semata-mata alim, bukan tujuannya memakai. Kan kita ilmu sudah kalau dibacakan, ya kalau mulai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai seminggu sekali.
amalannya pulang supaya diamalkan Quran, dalail, istighfar, itu apa sekalian tawassul, sekalian apa lagi? Itu ya tawassul, doa mendoa, ada kalau selesai anak. Nah, nang ini amalannya, nang ini ilmunya. Sekarang ilmu seminggu sekali. Ya, amalannya ini nang limbah maghrib ini, Mbak Isa, nang ini subuh, nang ini malam, nang ini. Tapi manusia lamun menuntut ilmunya aja, kadang mau bau iritnya ini, nah itu yang berat-berat, berat. Namun di kiam mulai maghrib pakai Nur Muhammad sampai ke subuh, tahan semalaman, baris suruh baca Quran, 2 baris kita baca Quran sudah ngantuk. Yun saba ilahil ilmu supaya orang menyebut dirinya alim guru. Wa yuqalu fulanun alimun fadilun. Si fulan itu tahu kan yang alim, orangnya fadil, lebih pada yang lain. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah ikhtiqat yang sesat. Sebab ikhtiqat yang jujur, yang alim hanya Allah, yang labih hanya Allah. Manusia semuanya makhluk kekurangan, semuanya makhluk jahil. Itu yang jujur. Ada yang merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu tertingkuti sifat Allah. Itu menjadi pengarasan mana tata. Ada sedikit orang minta ini ada sedikit. Ya nang Tuhan melajari, nang Tuhan melajari, nah hati-hatinya mana. Jangan bakawal si anak karena nyawa terjangkit kena bujuran tak. Kalau pina merasa alim, merasa ibadat, merasa macam-macam bujuran tak. Menyelongnya udah. Menjangkit barang, sifat perasa-perasa nikah. Fahadi aqidatun fasidah wa hadzal qadru wa niyatu madhabil falsafah. Nah, inilah maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falsafah itu. Ibghayatuhum tahsilul ilum bidun iltifatin ilal amal. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu kasih kamari, tapi tinggal masalah amaliyah. Walam ya'lamu anna al-ilma yakun alaihim hujjatan balighatan. Dan mereka kada sadar bahwa ilmu yang ada di otak mereka itu menjadi siksa akan mereka itu. Wahum fi ghaflatin an qawlihi. Mereka lupa dari sabda Nabi, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Sesungguhnya seberat-berat manusia disiksa pada hari kiamat yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi an Mansur bin Zadan qala balagana anna al-'alima idza lam yantafi' bi ilmihi تصيح أهل النار من متن ريحه ويقولون له ماذا كنت تفعل يا خبيث فقد آذيتنا بمتن ريحك أما يكفيك ما نحن فيه من العذاب والشر فيقول لهم كنت عالما فلم أنتبه بعلمي. Riwayat Imam Ahmad Baihaqi dari Mansur bin Zadan berkata sampai kabar hadis ini kepada kami bahwa setiap guru agama apabila tidak ia mengamalkan ilmunya niscaya berteriaklah orang neraka karena bau gosok badannya si orang alim. Ini orang alim itu makan ilmunya masuk neraka. Orang yang neraka itu kuriakan baunya awak yang ini. Padahal kalau di dunia alim sekalinya masuk neraka. Kenapa kada makanya? Jadi yang penting itu amaliyahnya, ya ke Quran kita membacanya, ya ke sudah membaca tadi paham, ulangnya, ya ke dalail tadi baca, mbak dibaca sebelum dihadiahkan, kayak umah, kayak abah.
Kayak perguruan. Nang dibaca-baca tadi, baca doa arwahnya, dihadiahkan arwah ma'abal guru. Manfaat karena itu. Ujar ahli neraka lawan ulangan ini. Napa yang gawi? Hai orang yang jahat sana bau. Maka sampean menyakiti ulun dengan baunya pian. Pada cukup kan. Engkau sesuatu yang kami padanya daripada sakit dan penyakit. Kami ini sudah sakit banget. Di neraka ikan pulang masuk kemari membau-bau yang bosok ini. Kenapa? Jawabnya orang alim tadi. Nang jadi aku masuk neraka bau pada ikan. Lantaran aku ini alim tapi kada ma'amalakan. وحكي أن بعض أصحاب الجنيد راضي Naomi pada wafatnya faqala Allah bihi. Dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junaid al-Baghdadi melihat ia akan Junaid al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junaid al-Baghdadi, maka para murid, hai guruku Junaid al-Baghdadi, pian diapai Tuhan? Ujar Junaid, ta'at tilka isyarat. Hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Wa ghabat tilka ibarat. Hilang samunyaan yang aku pandai. Wa faniyat tilka ilmu. Hancur semua ilmu. Wa nafidat tilka rusum. Habis tulisan-tulisan itu hancur. Wa ma nafa'ana. Tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha bi jawbillah yang kami mengerjakannya di tengah malam. Jadi ilmu kada perlu banyak, yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit tapi tengah malam sembahyang 2 rakaat, manfaatkan sembahyang itu daripada nang siang kalian majar. Dasar gawinya juga. Maka apabila kita adalah alim lalu beramal, waktu kita ini haur banyak-banyak. Tapi kalau terima kamu lagi haur. Sudah ada gawinya. Jam ini, jam ini. Nang pas itu kamar itu kalau udah tak ada lagi gawinya. Reno sak deno nih. Menurut orang ada gawian penian habis musola atau faktor habis ada kunalor. Musyahadah muraqabah ada sembiang kami orang. Mungkin ini banyak cerai, mahal lawan orang nang banyak gawian itu nang jadi tapautnya. Kunna narfa'uha fi jawbillah ini. Yang kami kerjakan akan dia di tengah malam. Sembahyang tengah malam ini apa tengah malam? Nah, pegawaian tengah malam. Ayu walad yang bagi Allah takuna mukhisan min amal qaliyan min ahwal wa ma'ani syarifat al-'aliyah wa alam yaqinan anna al-ilma wa al-dina yaqulu bi yadika ila yawm al-qiyamah wa yaqtabihu laka ala al-gharbi misal. Anakku, sugiannya bahwa jangan engkau itu kosong dari amal-amal soleh dan sunyi daripada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang tinggi. Ketahui olehmu dengan yakin bahwa ilmu semata-matanya tidak bisa membantu engkau hari kiamat. Supaya jelas bagi engkau perkataanku ini, aku ulangi misalnya. Ara'aita, coba kamu pikir. Lau anna rajulan yuhsinul harba, ada seorang laki-laki bisa berperang, bainama huwa yasir fi mafazah, antara ia berjalan-jalan di padang perang, wa ma'ahu asyaratu suyufin hindiyatin, dan ia membawa 10 pedang bikinan India, wa wasiyun besi, wa sihamun panah fi ghairil jaudah nang bagus. Waqad taqallada biha, dan sesungguhnya diikatnya di awaknya. Takas tadi. Isfajahu asalun azim. Tiba-tiba bakajutan datang kepadanya macam nang besar. Hal terbangun yuhadil aslih bijuradiha. Mencari asal. Apakah bisa membantu dari dirinya oleh senjata yang di awaknya? Tadi semata-mata senjata aja yang dipakai.
senjatanya banyak di awal, datanglah Pak Macan, biarkan aja, jangan dipakai, senjatanya dipakai, bisa lembat, mesti ambil senjatanya, tungki akan ke Macan. Itu artinya dalilnya kalau anak salam itu amalapan. Misal benar aja nih. Anta ada yakinin tam di anha la tughni an syai'an atau sambil bima qasara minha. Engkau yakin sempurna bahwa pakakasnya tadi kada menolong akannya daripada kejahatan si Macan. Kecuali ini guna. Ima qasara minha. Fakadari kalau al-masyahsan ilma mi'ata arfi faidatin أعرف مسألة ولم يعمل بواحدة فأنت تعلم أن هذا العلم لا يفيده فائدة ما. Seperti demikian bahwasanya seseorang mengetahui ia kan 100.000 masalah, tapi sebutin-butin kata diamalkannya, maka engkau yakin bahwa ilmunya yang 1000 itu adalah tidak membantu sebutin pun akan dirinya, karena kalau pakai. Wal nabrid maka misalan akhara. Kami mengulahkan bagi engkau misal yang kedua. Fanaqulu law anna syakhsan bihi maradun wa ba'dun min al-haram wa as-safra wa 'alima 'ilman laysa ma'ahu syakhsun an shifa'ahu fi tanawul sakanjabin walakinnahu lam yatanawalhu. Misal kedua, jikalau seseorang di badannya ada penyakit dan lemah karena panas, wasapro baheraan, dan ia tahu bahwa tidak ada samsanya ragu-ragu bahwa sembuh penyakitnya adalah memakan obat sakanjabin. Itu sakanjabin nama obat. Tetapi ini ada di si sakanjabin, tapi kalau dimakannya malah baik-baik sakitnya. Si panas awaknya lawan beheraan malah baik-baik. Obatnya ada, tapi kalau mau dimakan sama kayak itu. Ilmunya ada, tapi kalau makan sudah tahu aja apabila sudah umur Tuhan dunia yang kayak ini, jangan tapi banyak pekawan lagi, jangan tapi banyak orang lagi. Kenapa? Ada mau makan. Walakin yang halam yatanawal qawl ini cuma kada mau. Padahal ilmu laisa bila fi syifa wala bi nidza'ati al-arabi. Maka ilmu itu kalau kada dipakai tidak ada gunanya untuk kesembuhan. Lau jirta al-fai raqli khamrin lam takun Lau kilka al-fai raqli khamrin lam takun litasira niswanan idza lam tashrabi. Lau kilka, jikalau engkau menakar al-fai raqli khamrin 2000 kasih arak lam takun litasira niswanan, tidak menjadikan engkau hilang ingatan. Lamun kada dikinum mbahna menuang bener aja 2000 kati araknya dituang, tapi kada dikinum-kinum mau. Nangka itu juga 2000 ilmu sabut-sabutin kada dipakai kadang-kadang. Nang kebanyakannya kita ini ilmunya banyak, tapi bau wiridnya pengoler. Ada juga yang sebutin pulang mana, bau wirid rajin, ilmu di lapasnya rugi juga. Matinya ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, wa bil amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gaul wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu lomba amal, yang ini sudah dua. Nuntut ilmu itu telah aja kali rumah serongan.